Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita cintai Habib Alwi dan seluruh jamaah Ahbabur Rasul, ini yang nuduk-nuduk ini. Saya masih ini belum bisa konsentrasi. Tawarannya ini saya ketemu presiden gak grogi, dengan tawaran ini grogi. Bener-bener kebayang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang berbahagia, satu keterangan yang cukup gamblang tadi telah disampaikan, bahwa ya itulah perilaku Rasulullah, sebuah perilaku yang akhirnya di dalam Al-Quran disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cuman saya kadang kalau terus mau ngajak mari mencontoh Rasulullah itu mikir saya, mari kita mencontoh Rasulullah, mikir benar-benar saya. Rasulullah itu baik-baiknya manusia, kita ini belasak-belasaknya manusia. Kadang saya mikir, orang-orang ini Beb, jangankan nyontoh Rasulullah, nyontoh penjenengan aja susah. Loh, nyontoh, jangankan nyontoh Rasulullah, nyontoh penjenengan susah, alimnya susah. Makanya kan yang dicontoh paling jenggotnya, paling gitu aja kan mudah. Itu nyontoh-nyontoh yang mudah. Kupluknya, itu malah yang ditutup, gondrongnya, itu malah. Tapi kalau nyontoh daleman, ini susah. Makanya mencontoh Rasulullah itu ya gampang-gampang susah. Kalau nyontoh jenggotnya ya bisa, tinggal dibiarkan aja ya berjenggot sudah. Jubah ya tinggal beli. Yang susah itu nyontoh akhlaknya Rasul. Loh, ada orang diludahi kok, yang ludahi nggak ada dicari. Saya nggak berani mencontohkan, mari kita mencontoh Rasulullah, nggak berani. Kenapa? Ya apalagi orang sekarang susah memaafkan, karena nggak bisa memaafkan hasilnya reuni. Itu kan karena nggak bisa memaafkan, mulai akhirnya reuni. Makanya besok lagi kalau pacaran putus sebut alumni, jangan mantan. Kalau mantan nggak bisa reuni. Coba kalau alumni pacarku reuni. Wah, mudah, memang nggak mudah. Nggak mudah memang. Kalau nyontoh ya gampang lah, nyontoh tohirnya, surahnya mudah. Jubah tinggal beli. Yang susah itu mencontoh Rasulullah. Rasul itu nggak pernah bohong. Terus tiba-tiba saya pidato sini, mari kita contoh Rasulullah, jangan bohong. Nggak tega saya. Lah kita ini nggak bohong sehari-hariawan.
bisa. Itu baru. Rasul itu kan teladan. Rasul. Gimana nyontohnya aja nggak berani. Susah. Saya nggak kebayang Rasul itu kayak apa, nggak kebayang. Kalau ceritanya sih saya dapat ceritanya. Oh, Rasul itu contoh. Tapi saya nggak berani untuk ya. Karena Rasul ini dalam teori sosiologi. Ya ini untuk membuktikan saya habis ngaji di tempat presiden. Bila bisa bilang sosiologi, antropologi. Ini ceritanya sih saya dapat ceritanya. Tapi akal saya ini nggak sanggup mencerna. Gimana ada anak usia 9 tahun itu bisa bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun. Nggak nyanggup akal saya ini gimana. Jadi Rasul itu saya tahu lah ceritanya. Saya tiap hari baca hadis. Berapa kali saya baca bolak-balik, mau dari belakang itu apa? Bahwa Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling cantik, anak konglomerat, muda, baru usia 9 atau 10 tahun. Rasulullah usia 50. Ini ceritanya tahu saya. Tapi yang nggak bisa saya cerna itu kok ada anak usia 9 tahun, 10 tahun dinikah sama orang 50 tahun kok riang gembira. Kalau orang sini bunuh diri. Loh. Jadi jangan sampai ini. Jangan sok-sokan ngerti Rasulullah. Maka jangan menurut Rasulullah nanti dulu. Nggak kebayang ya. Sampai sekarang tak pikir itu gimana dulu ceritanya. Ini makanya banyak yang mengatakan Rasulullah itu tukang sihir kalau nggak paham. Suasana batin dan psikologi Rasulullah waktu itu kayak apa? Nggak kebayang saya. Sampean coba usia berapa? Berapa usianya? 18. Coba dapat suami umur 40 gitu. Iya. Udah deh. Nah ini itu contoh. Ceritanya kita dapat sampai, tapi kita nggak ngerti situasi psikologi apa waktu itu yang terjadi. Kok ada anak usia 9 tahun, 10 tahun dinikah orang 50 kok riang gembira sambil joget itu coba. Padahal dia bukan orang jelek, dia gadis tercantik di Makkah. Ya, dia adalah anak konglomerat, bukan karena terbelit utang. Emang tarling. Loh kan gitu. Ini lah. Terus sampean bayangkan lagi. Ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu jangankan manusia. Setan itu dengar langkahnya Sayyidina Umar lari. Coba, itu kira-kira orangnya kayak apa seremnya? Lah, gak usah jauh-jauh. Orang seremnya kayak apa? Gimana udah baik digambarkan itu alisnya itu sampung gitu nomor gini, nggak pernah senyum. Kalau baca Quran menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau khutbah ittaqullah, ya lari semua orang semasjid. Saking kerasnya, lu sampai Sayyidina Ali itu nadar. Kalau orang kok keras begini, kalau mati ditanya Mungkar Nakir jawabnya apa? Gitu. Loh, makanya kuburan Sayyidina Umar setelah meninggal di kuping gitu. Itu denger itu, tapung keramat. Assalamualaikum, salam. Siapa? Mungkar Nakir ya Umar. Ada apa? Ya nanya apa? Ya marabbuka. Ya Allah. Nah ngapa lagi udah itu aja katanya kan. Ini dedengkot ini. Kelahi gak pernah kalah. Lo kok terus bisa nurut sama orang yang gak pernah kelahi itu gimana ceritanya?
Habib masih galak, masih gagah, gondrong, serem gini. Rasul kan wajahnya aja tersenyum, wajahnya basam, punya wajah yang tersenyum. Nah itulah yang membedakan Rasulullah sama Abu Jahal. Jubahnya mirip-mirip aja, wajahnya yang beda. Rasul wajahnya tersenyum, Abu Jahal wajahnya kayak orang kebelet ngising. Ya makanya orang stres itu lihat Rasulullah sembuh. Orang baik-baik lihat Abu Jahal tambah stres. Loh orang kayak gitu Sayyidina Umar kok bisa nurut pada orang yang gak pernah kelahi. Kalau orang nurut sama saya karena saya karena orang tukang kelahi nurut sama saya, pantas saya tukang kelahi. Jadi takut dong ini tukang kelahi. Maksudnya tempeleng mau coba. Makanya orang kalau ini Rasulullah ini tidak pernah kelahi, selalu menghindar. Udah. Loh kok iso ada orang tukang kelahi itu nurut? Ini nggak kebayang. Ceritanya ada, tapi suasana psikologi yang terjadi antara Sayyidina Umar sama Rasulullah nggak tergambarkan. Nggak ada yang bisa gambarkan. Itulah dalam teori epistemologi hermeneutika. Sekali ya. Biar kelihatan intelektual. Itu namanya real life. Kenyataan hidup hanya Rasulullah dan sahabat yang tahu udah masuk akal. Ceritanya sampai karena setelah hermeneutika 1 ada namanya ada namanya hermeneutika 2 itu narasi cerita. Nah, yang ketiga namanya historiografi. Nah, yang keempat ideologi atau kepercayaan. Maka dengerin ini. Nah, ini ilmiah. Ya, untuk nutup grogi ini. Gimana ceritanya? Nggak masuk di akal coba. Orang yang suka kelahi gitu. Nah, sekarang terus Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah itu orang paling kaya, konglomerat paling kaya. Pembantunya ribuan. Loh kok suaminya dibukit? Kok bawa nasi ke atas, kok gak nyuruh orang? Kita gak kebayang, penjenengan bikinin teh nyuruh. Itu iya. Nyuci baju, nyuruh mesin cuci. Makanya perempuan sekarang banyak yang nggak ngerti. Kalau bau keringat suaminya pindah ke lain, nah. Ya karena nggak ada yang tahu, baunya nggak ada. Apa yang tahu baunya mesin cuci. Padahal laki-laki kalau pindah ke lain hati baunya beda. Beda dong. Beda. Itu rahasia saya. Rahasia saya sama Habib. Jangan ada tahu. Jangan kita kasih tahu ya. Iya, makanya dulu ada orang karena mencuci baju suaminya kaget dia. Rambut siapa ini kasih. Loh kan itu tahu. Sekarang mana orang tahu? Ada rambut, ada lipstik, dan yang tahu. Makanya istri saya pinter. Saya selalu dikasih baju putih. Kalau ada lipstik nempel ketahuan kita ini. Istri saya jago kalau mengatur strategi itu. Jago. Iya. Bahkan ini. Nah, istri saya juga kirim laki-laki nganterin saya kemana-mana. Dan dia patuhnya sama istri saya, bukan sama saya. Ini direkam. Dia lihat di sana. Oh jago kalau udah urusan begitu, mengolah. Lah Siti Khadijah ini orang paling kaya, konglomerat. Bawa makanan sendiri naik ke atas gunung. Kok nggak nyuruh orang?
Ini nggak bisa dinalar. Sayyidina Abu Bakar konglomerat paling kaya mau nuntun unta Rasulullah. Yang Rasulullah bukan orang kaya. Coba ayo bikin mereka. Ceritanya nyampe, tapi psikologinya apa kita nyampe. Makanya Rasulullah ini dianggap tukang sihir. Dan inilah yang membuat sampai hari ini 100 tokoh dunia ditempati oleh Rasulullah. Karena perangkat sosial Rasulullah tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Bukan raja, bukan panglima perang, tapi mampu nyuruh 300 orang pergi menghadapi 3.000 orang. Apa itu bukan lu mau mati? Bukan gitu. 300 orang ngadepi 3.000 orang yang 4.000 di perjalanan. Lu kok mau berangkat gitu. Coba. Sementara sekarang aja itu bersihin masjid. Suruh bersihin masjid nanti. Itu perang 300 orang. Perlengkapan seadanya. Strategi seadanya. Ngadepi pasukan 3.000. Berangkat. Siap. Gitu. Kalau sekarang berangkat. Bentar dulu Beb. Ini gimana? Nah itu yang tidak bisa dibaca. Psikologi apa yang ada dalam diri Rasulullah. Makanya Islam ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi menjadi masuk akal. Nggak masuk akal. Teman kalau belajar Islam, teman tahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bilang begitu di Arab kan susah. Loh Allah itu tidak kelihatan. Sementara ribuan tahun orang Arab itu punya patung yang kelihatan. Wong biasa punya Tuhan kelihatan, kok diajari Tuhan nggak kelihatan. Biasanya Tuhannya banyak, diajari Tuhan satu. Apa ndak konslet? Iya, biasanya Tuhannya banyak diajari satu, susah memahaminya. Seperti saya, biasa istri satu ditawari banyak, pusing juga saya. Nggak biasa. Saya tidak terbiasa. Saya ngomong santri biasa, dengan mulut yang berbeda-beda. Tapi dengan istri dua nggak biasa kayaknya. Gimana caranya? Satu aja pusing saya. Pagi-pagi sudah pidato. Iya. Nah itulah makanya waktu saya mau nikah, ingat betul. Mungkin gara-gara itu ya. Saya mau nikah itu disuruh ngaji kitab Uquduluddin. Sama kiai saya baca Uquduluddin. Nah di situ ada ja'ar rajulun ila Umar bin Khattab. Laki-laki yang datang ke Sayyidina Umar. Saya nanya ini siapa? Abu Dhar. Abu Dhar ngapain? Abu Dhar itu datang ke Sayyidina Umar untuk mengadukan istrinya. Jadi Abu Dhar itu punya istri satu. Tapi cerewetnya luar biasa. Sementara Abu Dhar itu status sosialnya kepala suku, panglima perang, hartanya banyak. Tapi istrinya satu itu cerewetnya luar biasa. Sampai berpikiran, ya Allah kurang apa aku ini. Istri satu aja cerewetnya gini, aku kaya, panglima perang. Istri satu cerewet, awas tak tukar tambah. Tapi sebelum tak tukar tambah sebaiknya saya konsultasi sama Sayyidina Umar. Pasti ngerti lah caranya menaklukkan perempuan cerewet kayak gini. Setan aja takut. Datang sore-sore, Waalaikum. Gak jadi karena gak ada jawaban. Ternyata di dalam rumah Sayyidina Umar ada perempuan ngomel. Ternyata punya Atikoh lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diem gitu. Diem. Selesai ngomel baru Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Abu Dhar ya Umar. Insyaallah. Khair. Ada apa sore-sore begini? Jadi ya Umar, sama saja. Akhirnya apa? Nah disitulah kemudian Sayyidina Umar ditanya sama Abu Dhar. Ya Abu Dhar, apa? Ya Umar, apa Abu Dhar? Aku nggak bayangin. Kamu kok kuat diomeli istrimu begitu.
Nah, ada pertanyaan gitu, Nyai Atikoh datang bersembunyi di balik pintu. Awas kalau jawabannya menyakitkan. Meli lagi. Ternyata jawaban Sayyidina Umar, iya benar. Kamu dengar sendiri istriku Atikoh ngomel setiap hari. Tapi bagiku itu biasa. Karena kemarahannya itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Ya langsung serap gitu. Coba kalau iya kayak radio rusak, wah comel. Nah itu makanya kemudian saya diwaleng sama guru saya. Ya, kamu kalau ingin punya keturunan yang hebat, contoh Sayyidina Umar. Loh, gimana Kiai? Contoh yang apa? Jangan suka marahi perempuan. Itu. Diemlah kalau perempuan ngomel. Walaupun kamu sanggup marah, tapi kalau perempuan sudah marah, diam. Maka perempuan akan reda dan tenang. Kalau perempuan hatinya tenang, gendong anak tenang, membelai anak dan tenang. Tapi kalau perempuan emosi, jantungnya panas, dua payudaranya ikut panas, air susunya panas, diminum bayinya panas, maka dari dedek bisa menjadi bengek. Nah itu, ya benar. Dibilang saya, kamu jangan suka marahi perempuan. Perempuan itu sawah. Sawah itu harus selalu teduh dan dingin karena untuk nanam. Apalagi kalau sudah ditanami, jangan dibakar, tanamannya kebakaran. Iya, makanya perempuan ini seperti sawah, biar tanamannya bagus, aliri air yang bagus, kasih pengairan yang indah, pupuk yang indah. Maka perempuan jangan sekali-sekali gak pegang uang. Lady kasih uang biar hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, ngomong anak juga tenang. Dan jangan dimarahi, sawah gak boleh dibakar, harus tetap tenang. Makanya kalau perempuan lagi marah itu biasa aja, nggak usah heran loh dia buang sampah. Nah laki-laki ini kan tempat sampah. Kalau sampahnya bang jangan ditutup biar sampahnya nggak masuk. Lah kenapa perempuan itu hidupnya stres? Stres gak ada, laki-laki sih enak. Perempuan dititipi anak 9 bulan di dalam perut. Kita beb, titip anak, habis itu pergi ngerokok kemana? Lah iya kan? Iya bapak tut ini enak. Perempuan nanggung 9 bulan. Tengkurap gak enak, miring gak enak, ini nungking gak enak, apa aja gak enak. Setelah itu bertarung mempersiapkan apa kelahiran. Setelah itu gendong anak gini, aduh ya Allah. Pagi-pagi istri saya sudah pidato, yang dipidatoi anaknya. Dan saya kadang itu gayanya kayak bela anak. Istri ngomel gitu, nah, jangan lah anak mau dimarahi terus, biarin. Iya, ngomel pokoknya kalau udah terkait itu. Saya cuma diam aja. Nanti anak saya dibangunin, dicubit nangis, terus dijejer di kamar mandi disemproti. Habis itu ditulang satu-satu, pakai sepatu salah, apa-apa salah. Nah, saya pernah sekali ngomel sama istri saya. Oh jangan gitu ngurus anak yang baik. Rumah itu berantakan. Sudah ya Allah. Jangan gitu ngurus anak yang bagus. Tiba-tiba istri saya itu gak pernah pegang tanganku. Mas, apa? Marah ya aku terserah. Tapi aku pengen satu saja. Apa? Kita beralih. Aku jadi laki-laki, Mas jadi perempuan. Saya bilang, ya sehari aja ya. Ya, benar sehari saja. Aku yang ngatur strateginya. Ya terserah, pokoknya kita berganti peran. Engkau ibu, aku bapak. Ya. Nah terus, ya terserah mas gimana. Oh ya sudah, aku ngerti caranya. Ini ada uang 10 juta. Pergi kemana terserah. Kamu cari teman-temanmu yang paling kamu kenal, ajak makan. Tapi berangkat dari rumah, jangan sampai anak-anak tahu. Jam 2 malam sudah harus pergi dari rumah ini.
cari temen ganti aku yang akan jadi bapak, jadi ibu. Waduh, istri saya langsung nyetir mobil wes sama temen-temennya. Wah, jadi aman saya. Ada tamu, anak masih tidur. Begitu subuh, mulai ya ayo nak bangun. Yang pertama ditanya, ibuku mana? Ya Allah, ada yang ngompol, ada yang pempesnya di bawah gini. Ada ya Allah, gak kebayang saya. Wah, itu ke kamar mandi, dimandiin kenyepen, kedinginan. Waktu didulang, kebesaran saya dulangnya, piringnya dilempar. Ya Allah, sudah, saya gak kebayang. Wis itu, ya Allah, dia ngompol, remote AC dibuang. Aduh, lipstik ibunya habis itu ngecat tembok. Terus baju ditarik, ya Allah. Jam 10 udah mendekati menyerah saya. Kuat aku, tapi harga diri. Jam 1 udah mulai menyerah. Mati aku dengan ini. Umatku sebegitu banyak, bisa gila saya ini katanya. Wes sudah. Habis itu jam 2:30 saya telepon dek, ampun. Aku menyerah. Enggak kuat aku. Enggak kuat. Ternyata apa? Tak telepon itu. Ternyata udah di rumah sebelah. Jadi udah tahan saya itu, udah ngerti saya pasti akan nyerah. Apa? Lo kok cepet pulang? Ya. Aku tahu kamu gak akan kuat, Mas. Gitu. Ya, biarlah aku yang tetap menjadi perempuan karena ini takdirku. Udah saya pegang tangannya, saya cium 7 kali tangannya itu. Wah, ampun setelah itu. Makanya saya membayangkan istri 2 gak berani saya. Begitu tadi, Bapak menceritakan tentang banyak sini. Saya lihat sound system, saya lihat wajahnya. Enggak kayak saya itu, Bapak ya Ibu, ya jangan bikin perempuanmu marah. Nanti itu kalau perempuanmu marah, panas tubuhnya, redam kemarahan. Jangan sampai sawah itu terbakar. Makanya saya ini kadang pernah sekali, Masya Allah nggak kebayang. Sama istri saya ini kolahi. Ini serius ini. Pagi-pagi saya bilang, Dek, nanti kan kawinan santri, tolong dandan yang cantik. Jangan sampai kalah cantik sama santri ya. Dandan sampai subuh sampai jam 7. Ini saya nggak ngerti, belum pernah istriku dandan sebegitu lama. Tapi karena patuh sama instruksi suami dan nggak mau kelihatan kalah cantik, apa yang terjadi? Keluar dari kamar, saya belum pernah lihat istri saya secantik itu. Belum pernah. Dari semenjak saya nikah belum pernah lihat ada perempuan secantik itu dari keluar dari kamar saya. Gak tahu doanya apa. Pasti mirror on the wall. Nah, habis itu saya duduk di mobil sebelah sini pergi. Sebelah sini namanya Arifin yang nyopiri saya, santri. Nah, di belakang ini istri saya. Saya lirik-lirik dari kaca. Aduh, ini nggak jadi berangkat ini kayaknya saya bilang kan gitu. Ada hal lain yang harus diselesaikan. Tapi udah terlanjur jalan. Ya Allah, begitu berhenti di lampu merah, tak lirik istri. Begitu habis lirik istriku, lihat ke depan saya. Ternyata di depan situ di lampu merah ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun. Ini masalah. Langsung nggak ada rimnya. Ya Allah, Pin, iku lono wedok ayu deh. Ini belum ya, itu nggak pakai nunggu detik. Tiba-tiba dari belakang ini saya dicubit kerasnya lono. Nah gitu dasar matanya laki-laki. Aku sudah dandan dari pagi, gak ada yang muji.
Itu perempuan sudah tersembunyi, masih kelihatan dasar mati lagi. Habis itu darah air matanya keluar semua. Udah blonteng semua. Ini pengalaman saya. Dan saya nggak mungkin menarik kalimat saya. Enggak dek, nggak mungkin dong, saya udah ngomong. Akhirnya saya nggak bisa apa-apa. Sesek ini mau dicubit di sini. Wah, gitu. Saya cuma bilang, saya ambil mutar otak ya. Karena namanya santri dulu, putar otak. Salah kata, iya sih. Apa ya? Dasar matanya laki-laki. Untung bukan dasar mata kiai gitu. Dasar matanya laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi begitu masih kelihatan. Iya, aku lihat dengan jelas bahwa di situ ada perempuan cantik. Tapi dia sudah tersembunyi, Mas. Apa selalu begitu matamu? Iya, karena aku laki-laki. Perempuan cantik tersembunyi kayak apapun pasti aku tahu dan mampu melihat. Karena kalau aku nggak mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Langsung kendor. Enggak. Lah itulah. Gitu. Ya Allah kadang gitu. Nah itu makanya rendah. Akhirnya saya tina Umar. Makanya kita tidak usah kaget-kaget. Lagi gagal. Dia juga gayanya aja. Saya tahu kok. Makanya kalau ada pawangnya. Jadi memang ini kita nggak bisa membayangkan Rasulullah itu dengan teori-teori hadis yang ada itu adalah ceritanya. Situasi psikologisnya nggak bisa kita tangkap. Bayangkan Islam itu mengajarkan sesuatu yang nggak dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Orang Arab itu jarang mandi. Tiba-tiba Islam nyuruh mandi toharoh pakai air di sebuah tempat yang nggak ada air. Coba. Orang minum aja susah, suruh mandi. Suruh jinabat. Padahal air aja susah. Minum itu loh susah, malah disuruh buang air untuk mandi. Iya kalau orang sini jinabatnya sebulan sekali. Orang sana semalam 8 kali. Karena makanannya kambing. Sini kan terong. Nah, tempat yang panas seperti itu disuruh puasa. Tempat yang panas disuruh buka kepala kalau lagi tawaf. Di mana syahwat terhadap perempuan begitu tinggi, kalau tawaf perempuan malah disuruh buka muka. Syahwatnya tinggi. Sementara pada saat yang sama, yang laki-laki disuruh pakai baju nggak ada jahitannya. Coba. Itu kalau mau melakukan sesuatu kan tinggal bes gitu aja. Coba. Wih, lu gitu bisa dipatuhi sama orang Arab. Bisa dipatuhi. Gitu. Ini ceritanya gimana? Makanya kalau bisa cerita bisa. Tapi yang paham siapa? Ya orang yang hidup bersama Rasulullah. Maka yang bisa mencontoh Rasulullah adalah orang yang hidup bersama Rasulullah karena ngerti suasana batin di mana Rasulullah ada. Kalau kita katanya, kalau kita kan cuman katanya. Mau kita nggak pernah ketemu Rasulullah, ya cuman katanya. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Nyanyi kita. Tapi di tempat yang sekolah tunanetra, bintang kecil di langit yang biru, katanya. Ya kan nggak lihat sendiri mereka ada coba. Nah generasi kita ini sudah generasi katanya. Makanya jangan sok-sokan. Menurut Rasulullah, iya menurut Rasulullah, kita tahu ceritanya, tapi nggak ngerti situasi psikologisnya. Bagaimana bisa seorang Sa'labah bin Abdurrahman diutus Rasulullah menembus kota Madinah. Begitu melihat perempuan telanjang tanpa sengaja, saking takutnya bersumpah tidak akan buka mata sampai mati.
Terus sampean tak suruh nyontoh yang begitu. Wong ada gedeknya aja dipolongin. Enggak lah. Sorry ya enggak gitu. Udah. Berarti kita mau ngomong apa? Coba, ayo. Kita ngomong apa? Kita bisa cerita. Makanya kiai-kiai tidak pernah mari kita langsung mencontoh. Enggak ada kiai enggak. Kita ini sudah tidak ketemu Rasul. Ketemunya para habaib begini ini. Ya kira-kira beginilah. Gondrong-gondrong juga gitu Rasul kan. Rasul kan gondrong juga. Makanya kalau potong sahabat berebut rambutnya. Itu yang tersisa kan panjang sekali itu rambutnya. Emang Rasul rambutnya pendek? Kok panjang? Ini iya, panjang rambut Rasulullah. Ada rambut Rasulullah kok pendek gitu. Rambut tentara, rambut Banser. Rasul rambutnya panjang, kakak. Katanya, nah makanya gitu katanya, makanya orang kalau masih memahami prinsip maulidul Rasulullah itu orang Makkah, lahir di Makkah, diperingati lahirnya karena ada di Makkah, orang akan tahu bahwa Rasul itu orang Makkah dan kita ini orang Indonesia. Yang ketemu Rasulullah ya sahabat itu, ya itu yang paling ngerti Rasulullah. Suruh tidur ya udah tidur ya suruh matilah. Sayyidina Ali. Itu yang nggak bisa kita cerita, yang kita bisa nilai psikologinya ceritanya ada. Makanya yang bisa nyontoh Rasul ya Rasulullah. Ya sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Nah kalau kita sudah katanya, makanya kalau kita mengatakan Rasulullah kata siapa? Menurut siapa lo? Makanya ketika kita berbicara Rasulullah selalu ada kata an. Dari mana? Dari sini. Rasul ngapain? Rasul nyuruh apa? Ya pokoknya nyuruh menurut ini. Ya tulis saja itu, tulis. Apa? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata. Dan apa? Gak boleh. Dari siapa? Dari sini. Udah. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bareng sama Rasul. Tulis saja kun nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafa'alu. Nah ini apa? Lihat tok, ya ro'a itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Nah apa? Dengar tok, ya sampai itu kok. Alah. Nah makanya an. Nah kita ini sudah an yang keberapa? An. Makanya tergantung kalau kita dari siapa, dari Kiai Hasyim ya Nahdlatul Ulama. Kalau kita katanya Kiai Dahlan ya jadi Muhammadiyah. Kalau katanya Habib Rizik ya jadi FPI. Kalau katanya Pak Sukino ya jadi MTA kan gitu. Begitu aja. Kalau katanya Pak Amin Rais ya jadi PAN. Ya tergantung katanya, makanya. Nah kebetulan kita ini katanya Kiai Hasyim Asy'ari yang sudah teruji ilmunya, yang hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Baca itu Hasyim Asy'ari orang Jombang. Di Indonesia ada satu lagi perempuan namanya Syekhah Fatimah Al-Faribani, paling bang. Selebihnya ya paling hafal 2, hafal 3. Tapi suaranya banter. Ada yang hafalnya cuma 1, kullu bid'atin dhalalah. Tapi apa saja hadisnya itu aja. Iya. Kayak kunci Inggris. Problemmu kunci apa saja, kuncinya cuma itu aja. Nah, kenceng. Itu. Kullu. Nah kalau kita sih jawabnya enak. Innamal a'malu binniyat. Lah itu. Makanya kalau yang menurut Kiai Hasyim ini
Kita bisa lihat, makanya orangnya enak, longgar, karena banyak ngerti. Nah, kalau yang ini ngertinya cuma satu aja, maka cepat mati. Loh, kayak ibu-ibu dalam rumah tangga kalau ngertinya cuma masak gulai, itu gulai aja 2 bulan stroke. Loh, kalau kiai ngerti apa-apa enak. Menurut ini, oh begini, kamu kalau sholat gimana? Kentut, ya sudah. Gak kepepet, ya kepepet, ya sudah ikut Sayyidina, ikut Imam Malik. Tapi kalau kamu ikut Imam Malik jangan gelegean ya. Karena kalau Imam Malik, gitu, batalkan wudu. Nah kalau Imam Syafi'i, malah gak apa-apa. Makanya kalau kita ngetutan, ikut Imam Malik aja, gak apa-apa. Tapi kalau suka gelegean, ikut Imam Syafi'i. Nah yang susah itu udah ngentutan juga gelegean, nah yang susah. Imam Samudra. Loh, Islam itu indah. Loh, ada yang mengatakan Rasulullah berjenggot. Ya ambil aja kalau kalian pengen berjenggot. Ya bagus. Saya bagus berjenggot. Karena mukanya memang muka pantas berjenggot. Yang gitu. Loh kan gitu. Sementara urusan jenggot Rasulullah menyebut kalimat Yahudi. Bukan urusan jenggot itu syariat, tapi karena harus menyelisih orang Yahudi. Nah itu kan makanya itu kita menurut ini, oh ternyata menyelisih orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu suka nyukur jenggot. Nah itu terjadinya kapan? Ya ketika Rasulullah pindah ke Madinah. Sahabat pasar Madinah ini pasar terbesar di tanah Arab. Ketemu sama orang, ya Rasul, di pasar itu ada orang pipinya tembem gini, kumisnya 2, jenggotnya di sini, tapi barangnya bagus-bagus. Orang mana itu ya Rasul? Itu orang Cina. Utrubul ilma walau bis. Waktu di Mekah belum ketemu sama orang itu. Nah begitu di Madinah, besoknya lagi kita ketipu ya Rasul. Ketipu gimana? Ada pedagang licin, kayak belut kecemplung oli. Ini tipu. Belum ditawar, katanya ada yang nawar 10 juta. Barang 10.000 dijual 100.000. Kita ketipu. Itu kira-kira siapa ya Rasul ya? Oh itu biasanya Yahudi yang suka begitu. Kalau kamu pengen tahu orang Yahudi tidak, ya lihat aja jenggotan apa enggak. Kalau enggak jenggotan, belidit gitu. Itu Yahudi, rambutnya hitam walaupun tua. Giginya juga utuh walaupun tua. Oh gitu ya Rasul. Nah kenapa? Itu dulu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Malaikat Israel ditempeli. Pewak. Palanya pecah. Baca tafsir Ibnu Katsir ada. Palanya pecah. Tapi wong malaikat ya celing keluar utuh lagi. Kamu kalau sama orang itu hati-hati ya Israel. Kenapa ya Allah? Oh, jangankan kamu, aku aja pernah ditantang dulu dia. Tentang ilmu habis, ya enggak, masih ada. Kasihkan Khidir, cari gagal dia. Maka yang sopan ketemu dia lagi, ya Allah. Datang malah kayak, Assalamualaikum ya Musa. Apa minta tempelin lagi? Enggak, nyawamu sudah expired. Oh yang bener dong. Besok lagi bilang, coba cabut. Udah, malaikat yang lain yang bilangin, rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok. Terus jenggotmu udah semrawut kayak gitu, itu tandanya udah expired, udah waktunya. Oh ya udah, dicabut. Begitu dicabut, orang Yahudinya mikir, nah ini jalan keluarnya. Nah, akan ku semir rambutku, akan ku perbaiki gigiku, akan ku cukur jenggotku, biar kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya, gitu. Lah itu ada dalam kitab-kitabnya Bani Israel, emang nggak pernah baca soalnya. Orang Bani Israel itu makanya banyak yang mati itu digundul sama dicabuti giginya, biar kalau mati dikira bayi. Makanya ada cerita malaikat Mungkar Nakir kaget, oh ada bayi mati. Kadang ada bulunya, diserahkan sama malaikat Ridwan. Ya Ridwan ada bayi mati agak besar. Bukan ini digundul, ini dicukur, enggak lah protapnya begitu kalau gak ada giginya bayi. Bukan, ini bukan bayi, ini
gundul. Enggak, ini bayi pokoknya tak serahkan kamu lah. Enggak bisa, sebelum kamu pergi tak ces dulu, kamu kalau pengen tahu gimana caranya. Gampang, aku kan punya bidadari banyak. Bidadari turun ya, nggak usah pakai baju. Nah bayi yang besar itu twing, loan dibilang. Nah itu ada dalam kitabnya orang Bani Israel. Jadi makanya tafsir Bani Israel itu masalah, nggak suka dia aja. Termasuk Bani Israel menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki begini, perempuan begitu. Karena buah khuldi berbuah 6. Yang 3 diambil, ya per-6-6-nya diambil, 3 diambil sama Nabi Adam. Serahkan Siti Hawa, gak kuat mecah. Pukul sama Nabi Adam, pecah. Serahkan Siti Hawa. Baru mau dimakan, ketahuan Allah. Sembunyikan di sininya. Gitu. Nah yang 2 ditaruh kiri kanan, makanya pelentung sini situ pecah. Nah yang laki-laki Nabi Adam panen 1 ketahuan, dilek 1 di sini nyantol. Nah yang 2 dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan sini, udah kan? Lah itu makanya dilarang tafsir Israiliyat itu untuk nafsiri Quran karena iseng mereka itu. Lah ya makanya ulama-ulama yang tahu bahwa ternyata ada problem jenggot dengan orang Yahudi. Begitu di kampung yang tidak ada Yahudi, ulama-ulama dulu sudah nggak ribut masalah jenggot. Itu suasana sosiologi antropologi yang berbeda dan geografi yang berbeda. Lo kan gitu. Jangan pornografi. Ya inilah. Kalau ngaji begini tuh lupa kadang saya bisa begini. Loh itu beda. Makanya nggak ribut. Makanya kemarin Kiai Said sampai mengatakan jenggotan itu goblok. Itu zaman kalau nggak paham kan ribut. Seolah-olah melawan syar'i, bukan. Di Surabaya itu, di Jawa itu kan banyak makam wali. Tiba-tiba ada orang-orang iseng mengatakan Wali Songo tidak ada. Tidak ada itu Wali Songo. Pak Wali Songo fiktif. Karena sebelum Wali Songo Islam sudah masuk ke Indonesia lewat jalur mana? Lewat jalur dari Aceh. Nah ya rusuh loh. Wali Songo dibilang nggak ada. Nah yang bilang begitu jenggotan semua. Ada bahasa lama jenggotan, ada inisialnya siapa? Ada istilahnya, ada inisialnya, BR, BS, Badru Salam. Ketularan saya sama website ini, ketularan saya. Nah, itu mengatakan Wali Songo tidak ada. Ada SB, Subhan Bawazir. Enggak jadi inisial, ini sial. Ada namanya Zainal Abidin, ini juga brewon. Nah makanya terus Kiai Said mangkal dasar orang kalau jenggot ini goblok. Sehingga nah orang ini balas Kiai Said yang goblok. Orang Wali Songo, apa penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok? Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Loh, katamu nggak ada. Kok sekarang jadi berjenggot? Nah inilah. Nggak bisa, makanya kita ini jadi orang. Kita ini sesuai pangkatnya masing-masing mengikuti Rasulullah dengan gayanya masing-masing. Ada gaya pengikut namanya sahabat. Makanya ada tingkatan namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu tetap tingkatannya beda-beda wal jamaahnya. Wal jamaah pertama sahabat, wal jamaah berikutnya apa? Tabi'in, wal jamaah berikutnya tabi'at tabi'in, jamaah berikutnya tabi'at tabi'at. Yang kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya ulama. Wong kita ini ketemunya sama ulama. Kalau kita ketemu Rasulullah namanya sahabat. Sahabat itu apapun bentuknya sahabat. Mau pinter, mau bodoh, mau apa ya sahabat. Tapi kita ini ketemunya ulama. Bahwa kita ini yang kita hadapi, kita ketemu di generasinya ulama yang disebut oleh Rasulullah warasatul anbiya. Dan namanya pewaris kan harus punya sertifikat. Itu aja kan. Dari siapa? Oh, dari
guru saya. Gurumu dari mana? Dari Kiai Hasyim. Kiai Hasyim dari mana? Dari Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari dari mana? Dari Kiai Khairan. Kiai Khairan dari mana? Dari Kiai Abdul Wahid. Dari mana? Ya Abdul Halim. Dari mana? Itu dari Kiai Sufyan. Dari mana itu dapatnya? Dari Kiai Jabar. Dari mana? Dari Kiai Abdurrahman Sambu. Dari mana? Ya Abdul Halim. Dari mana dapatnya? Dari Kiai dari Sunan Geseng. Dari mana? Dari Sunan Kalijaga. Dapat dari mana? Sunan Bonang. Dari mana? Dari Sunan Ampel. Dari mana? Bapak Ibrahim Asmorokondi. Dari mana? Syed Jumatil Kubro. Dari mana? Syed Muhammad. Dari mana? Syed Ahmad Jalaluddin. Dari mana? Syed Abdul Malik. Yang menurunkan plat Azmat Han ini. Mau dibantah. Klan beliau ini dari Syed Abdul Malik. Dia mau dibantah. Itu ada yang bantah kemarin, tak tari orang. Yang gitu. Nah itu dari mana? Dari Syed Alawi Amil Faqih. Dari mana Syed Ahmad Sokhib Merban? Dari mana Syed Ali Khuleh Qosam? Dari mana Syed Alwi? Dari mana Syed Muhammad? Dari mana Syed Alwi? Dari mana Syed Ahmad Al-Muhajir? Dari mana Syed Aisyah Nabi? Dari mana Syed Ubaidillah? Dari mana Syed Muhammad? Dari mana Syed Ali Uraini? Dari mana? Kan gitu terus ditanya. Dari Syed Ja'far Shadiq. Dari mana Syed Muhammad Bakir? Dari mana Syed Ali Zainal Abidin? Dari mana Sayyidina Hasan Husain? Dari mana? Dari Sayyidina Ali. Dari mana? Ini yang dapat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita ini wal jamaahnya ulama tuh. Ya ulama-ulama bikin organisasinya ya Nahdlatul Ulama. Wong pangkatnya cuman pangkat muridnya ulama. Kamu itu kalau muridnya Nabi, kamu Nahdlatul Sahabah. Lah itu lo makanya. Lah makanya orang NU ini nggak gampang konslet. Karena tahu urutan maulid dan urutan khol. Ibarat kepegang siratal mustaqim, tidak kehilangan siratal ladzina an'amta alaihim. Memang itu tidak dibuat oleh para ulama. Dibuat agar kita tidak kehilangan kontrol bahwa kita punya generasi yang berbeda, gayanya berbeda. Jangan kemudian ini zaman Rasul nggak ada, ini zaman Rasul nggak ada, ini zaman Rasul nggak ada. Mukamu itu nggak ada di zaman Rasul. Ini loh, ya Allah, kadang itu sok-sokan orang-orang. Nah ini makanya maulid, khol bagi generasi milenial ini sangat dibutuhkan. Begitu zaman milenial ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Orang bisa tidak butuh siapa-siapa di generasi milenial ini. Dulu zaman saya ngaji, mesti ketemu guru. Sekarang nggak perlu ketemu guru, makanya ilmunya dapat, akhlaknya hilang karena ketemu sama Google. Ngajinya nongkrong di atas WC. Ini percepatan kehidupan yang luar biasa. Dulu kita bersama, kenapa? Dengerin radio sahur sepuh. Satu radio didengarkan 50 orang. Kita lihat TV, berbanyak orang kampung lihat. Sekarang itu hilang semua karena apa? TV sudah kalah sama internet, sama gadget, sama apa. Ini loh generasi milenial. Kalau kita nggak waspada, milenial killing everything. Milenial ini membunuh segalanya. Manusia terbunuh semua. Pak Pos, habis sekarang dibunuh sama milenial. Dulu nganterin surat, sekarang kalah sama SMS. Dulu saya waktu kirim surat sama kekasih saya itu, saya cari kertas pink. Tulis warnanya aduh, cari Pak Pos. Makanya ada lagu Pak Pos. Nah gini Pak Pos ada. Kita berikan di situ seminggu berikutnya kok lewat Pak Pos dapat balik. Oh enggak, ternyata berdebar-debar. Wah. Maka generasi zaman saya ini kalau sudah cinta masuk ke hati. Kenapa? Warna cinta itu menyakitkan, gak bisa ketemu. SMP surat gak dibalas, sampai rindu itu sampai menyakitkan. Rindu itu seperti membunuh. Kita bisa menggigil karena cinta. Karena gak ketemu. Lihat yang listrik seperti lihat wajahnya.
Makanya orang-orang tua seusia kita kalau berkomitmen kita bisa pegang karena cinta itu sampai di sini. Anak-anak muda sekarang nggak merasakan indahnya cinta. Anak milenial tidak merasakan cinta yang menyakitkan, yang menusuk tidak lagi dirasakan. Karena cinta begitu mudah dikeluarkan, begitu rindu langsung kirim wajah kita, pek. Langsung bawanya peke. Mah lah. Bodoh sekali. Lah, supermarket itu nanti juga habis. Karena anak sekarang bisa belanja online. Anak saya usia 14 tahun sudah jarang belanja di Indonesia. Belanjanya ke Kanada. Anak saya. Iya, usia 14 tahun kalau belanja ke Missouri. Kemarin belanja dari Kanada. Saya tanya berapa nak harganya? 17.000. Itulah sewu tuh ke Kanada. Apa? Peniti gitu ya. Loh itu terus ongkosnya berapa? Kita nggak kebayang. Loh itulah masa depan. Nah itu kalau terjadi dalam agama sangat beresiko karena orang bisa belajar langsung dari sumber, kehilangan jarak yang jauh, kehilangan ruang dan waktu. Makanya orang sekarang langsung mari kita belajar kembali kepada Rasulullah. Kenapa? Karena bisa baca Quran dan Sunnah dalam kitab yang langsung dibaca. Kalau nggak bisa ya cari terjemahan. Dunia dilipat semua hari ini. Dulu kalau mau baca koran, nunggu korannya Pak Lurah selama seminggu baru bisa kita baca. Dulu zaman segitu. Dan gitu baca koran. Sekarang nggak bisa. Pengen lihat Afrika dulu nunggu flora dan fauna. Di TV. Nah sekarang kamu mau lihat dunia dari sini cukup. India keluar, bokong India keluar. Tengu India keluar. Loh ini dunia saya nggak butuh siapa-siapa. Nah dalam agama pun orang menjadi mudah belajar. Langsung menurut Rasul begini. Makanya banyak sekali orang sekarang yang kehilangan ruang dan waktu, kehilangan jarak. Hasilnya apa? Ya orang ini menjadi orang-orang yang tidak lagi memahami bahwa ada perjalanan panjang. Islam itu melalui proses jamaah yang beda, langsung ahli sunnah. Ya nggak apa-apa kalau kuat, tapi lama-lama sebagian konslet, tahu-tahu jadi teroris itu kan. Makanya dulu para ulama bangun dibikin khol, akhirnya ziarah kubur guru. Hasilnya apa? Mencintai tanah di mana gurunya bersemayam. Pada saat itulah tumbuh namanya cinta terhadap tanah air. Itu mekanismenya. Kita ini puluhan bangsa yang berbeda-beda. Maka semuanya dibikin bagaimana bersatu. Makan tumpeng biar bersatu. Ingkung ayam biar bersatu. Loh ini yang dulu dilakukan oleh para ulama. Nah sekarang orang langsung gitu. Dia nggak ngerti. Makanya taunya wa wajadaka dholam fahada. Dia tidak tahu al-amin, tidak tahu apa. Betul. Ini yang nggak ini. Makanya para sekarang masih langsung kembali pada Quran dan Sunnah. Ya karena apa? Dia bisa belajar langsung kepada Quran dan Sunnah. Dia lupa bahwa Quran dan Sunnah itu tumbuh dari psikologi manusia pada zamannya. Nah itu makanya jangan heran sekarang. Balik sana, ada bid'ah. Nah beliau saya senang beliau kupas satu-satu. Nggak sempet kalau saya. Beliau nggak sempet yang ngupas nggak sempet. Karena saya selalu grogi kalau lihat ini. Nah inilah. Nah makanya orang yang suka maulid, suka khol, nggak pernah lupa lompatannya itu nggak terlalu jauh. Masih punya guru di kampungnya apa. Yang lain langsung melompat. Makanya orang-orang yang konslet itu nggak suka mulutan, ya kan, nggak suka khol. Akhirnya lupa bahwa dia kedudukannya muridnya ulama. Langsung kayaknya kayak muridnya Nabi. Asyida'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Langsung kalah sama orang kafir. Ya itulah. Nah ini
rasanya. Untung kita diajari metodologi meruntut ruang dan waktu. Selamat akhirnya. Nah ini loh, bahwa maulid sesungguhnya adalah produk sosial. Untuk apa? Membuat manusia tidak kehilangan kontrol dalam ruang dan waktu yang berbeda. Nggak mau, ya mau mainstream. Langsung konslet. Kita nggak punya listrik, yang punya listrik orang Jati luhur sana. Maka orang sini bangun tiang sama trafo, kabel tiang trafo, kabel tiang trafo. Masuk rumah kasih meteran, paket berapa yang kamu butuhkan? 300, apa 250, apa 600, apa 900, apa 1300. Dari dalam rumah itu kita colokkan TV, TV-nya selamat. Walaupun kita ngerti kabel gede di situ ada setrumnya, jangan. Bledos TV-mu. Nggak pakai madhab. Lah kalau nggak pakai madhab terus katanya siapa? Kenapa? Ya inilah kadang kita ingetin juga susah karena mereka pintar, bisa baca. Makanya ya udah kadang saya udah deh orang-orang kayak gini nanti lama-lama juga kembali. Akhirnya sekarang banyak kok yang udah kembali, kapok juga. Dulu Sayyidina anti, sekarang mau baginda. Nabiyina mau, tapi belum Sayyidina. Setelah tahu dalil la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum Allah. Tumpeng enggak mau, sekarang nasi kotak mau. Ingkung ayam enggak mau, tapi suwiwi tok mau. Itu, iya kan? Suwuk enggak mau, tapi ruqyah mau. Mau semua sekarang. Ila ruhi enggak mau, tapi semoga arwahnya mau. Alat musik nggak mau tapi mulut mau tuh namanya nasyid. Makanya kalau mereka selalu mengatakan mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah, ya kembalilah, kamu pernah pergi. Lah aku ini belum pernah kemana-mana, kok kamu ajak pergi, aku masih seperti yang dulu. Nah kan itu loh, makanya kalau kita ini muridnya ulama punya strategi berbeda. Ya gitu, strateginya berbeda. Maka awal jamaah kalau di tingkatan ulama ya ada tambahan-tambahan. Sholat ya pakai pujian. Kenapa? Karena awal jamaahnya masih di sawah. Rabbana ya Rabbana sambil ngantuk. Habis itu sholat, karena kita awal jamaah Indonesia jaraknya jauh, sinyalnya kan kadang datang kadang enggak. Allahu Akbar. Sinyalnya enggak utuh, ada bakso lewat hilang sinyalnya. Oh bakso. Ada yang kentut sinyalnya hilang. Apalagi kayak saya sinyalnya mesti hilang berapa kali. Allahu Akbar. Waduh nanti masih ngaji lagi. Tuh. Makanya apal jamaah kita habis sholat apa? Jadi tambal mau bocor semua. Pakai ada yang protes. Zikir kok begitu? Rasulullah dan sahabat kalau zikir diem. Ya Rasulullah sama sahabat ditetring sama Rasulullah. Belum kata wong anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ditetring. Ya online. Nah kita program gak punya, data habis karena gak pernah download. Nah kalau Rasulullah download program kenabiannya 15 tahun, nah itu ruh khira, maka bisa kita akses. Coba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngakses programnya, downloadnya 25 tahun di Padang Pasir. Tuh, download di sana. Kan gitu. Sunan Kalijaga downloadnya berapa? 3 tahun. La haula wala quwata illa billah. Kita kalau diajak download langsung listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana kita punya kuota? Gak punya kita kuota. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lama sekali ya Allah. Makanya kita nggak pernah punya paket data, kita nggak pernah download, kan gitu. Makanya suka cari wifi gratisan. Iya, ada kiai datang, merokah, gitu lah, itu wifi gratisan. Iya,
Sukanya ngakses program orang ila hadrati Syabdul Qadir Al-Jilani, kalau itu kan .co.id. Lah itu makanya jangan sok-sokan, orang nggak punya paket data kok diem begini. Yang netring siapa? Ya tidur. Nah inilah maka wal jamaah kita ini coraknya adalah corak yang sangat indah. Puasanya beda. Di Arab sana kalau puasa keluar rumah lihat batu khusyuk. Di sini keluar rumah lihat jambu, lihat belimbing, daripada nggak khusyuk tidur aja deh kamu. Dalilnya apa ya? Naumu shaimin ibadatun. Sudah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, begitu tidur terus kayaknya sepi, cari pasar beli mercon. Nah, makanya kalau ada orang merconan nggak usah dimarahi, karena itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Itu kan sama lah, inilah yang nggak kayak gini jangan dilupakan. Haji mana ya ke alun-alun Kerawang, nanti ngantrinya lama pakai kain ihram, lah baik kamu mau kejar kapannya triplek. Itu wal jamaah Indonesia. Nah seperti malam ini sholawatan itu apa? Agar kita dikenalkan oleh ulama kepada Rasul. Jarak yang sangat panjang ini. Makanya ada yang kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah dino ni Senin 12 tahun gajah. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Yang muda wassalamun mustamirun belakini ada janda. Santri muda yang tua ya, halo ya Nabi assalam ala wal jamaah tua, wal jamaah Sunda ya Rasulullah salam assalamun alaik eslilin majid. Wal jamaah dangdutan ya itu apa lupa. Ya Rasulullah salamun alaik dede ya Rabbi Aisyah diwa atau fatai